saya akan melakukan pengolahan data GPR atau Ground Penetration Radar menggunakan software Reflexway. Pertama kita buka aja dulu software Reflexway-nya. Kemudian akan ada tampilan seperti berikut. Nah, kita klik New Project. Ini adalah untuk membuat project kita simpannya di mana gitu. Kebetulan saya udah buat projectnya. Jadi kalau kalian misalnya belum buat, klik aja namanya apa, terus langsung di OK. Kebetulan ini adalah project kelompok EM untuk melakukan pengolahan GPR. Jadi klik langsung ke project kelompok aja, terus confirm project. Terus ke 2D data analysis. Terus kita melakukan import data. Nah, di import ini kita buat datanya lah intinya. Ini adalah meter. Ini 0 aja bisa sih, nanti keisi sendiri kok. Terus ini oke, ikutin aja. Oh ya, ini saya buatnya gak usah panjang-panjang ya, soalnya waktu ngupload di YouTube itu ada batas waktunya gitu. Nah, ini dibuatnya NS ya, atau dalam nanosecond. Terus convert to reflex. Terus masukin aja data yang ingin diolah. Adalah data yang ingin diolah adalah dalam format SGY. Nah, di sini kan ada input format. Kebetulan kan format yang saya olah itu adalah SGY, dan biasanya itu kalau yang lain itu ada juga yang GSF atau GeoScanners. Kalau misalnya formatnya itu langsung aja ke GeoScanner gitu. Biar nanti datanya kebaca. Lanjut aja convert to reflex. Okein aja. Terus close aja ini. Close. Nah, ini adalah tampilan raw datanya. Raw data itu adalah data mentah atau data yang belum dilakukan pengolahan apapun. Jadi tampilannya segini, kayak gini kalau misalnya udah dimasukin ke software refleksnya. Nah, di sini kita akan melakukan processing data, yaitu real-time processing itu ada 7. Nah, yang pertama itu kita melakukan static correction, yang dimana tujuan dari kita ngadain static correction ini supaya kita bisa mengembalikan waktu pertama gelombang datang itu ke lapisan yang kontras gitu, lapisan pertama yang kontras. Jadi di sini bisa dilihat kan, bentar, ini bisa dilihat bahasanya lapisan yang kontras itu adalah di sini kan, ya, atau kalau intinya ada perbedaannya di sini tuh. Misalnya kita ubah ke rainbow 1. Nah, di sini juga di sini juga dia yang kayak beda gitu. Tuh, ini juga kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita ke processing aja, terus static correction. Terus ini kita klik ujung-ujungnya. Ujung yang pertama di sini. Ini kursornya ujung pertama di sini. Sama ujung yang pertama di sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini ada timenya, jadi gini harus sama. Jadi kalau misalnya nggak sama, samain aja, entah antara yang pertama atau enggak yang kedua gitu. Terus ini ada processing pertama, langsung aja start. Nah, terlihat kan perbedaannya. Ini yang setelah dilakukan static correction, atau bisa dilihat dari sini. Nih, setelah dilakukan static correction, lapisan yang atas ini hilang kan. Jadi gelombang pertamanya itu langsung ke si lapisan ini, kurang lebih kayak gitu. Terus langsung ke pengolahan selanjutnya itu klik ini, change secondary line to primary line. Jadi ini yang sekarang akan kita olah. Terus ini untuk memperbesar. Selanjutnya untuk prosesi yang kedua itu kita lakukan subtract min dewaul. Ini subtract min dewaul. Subtract min dewaul ini kita samain frekuensi originalnya itu sama filternya. Ini kita buat 0,1 dulu. Terus habis itu ini dicentang, jangan lupa. Terus dinaikin sampai filternya ini berubah. Nah, ini berubah kan. Nah, ini samain ke yang di atas. Ini bisa diperbesar sih. Nah, samain aja ke sini. Ini dinaikin aja sampai dia
gak harus sama banget, intinya kurang lebih sama lah. Ya kurang lebih segini lah ya teman-teman, kurang segini. Ini langsung aja ke processing kedua. Oke, ini adalah perbedaan static correction dan si subtract min. Ini terlihat tuh di sini di lapisan pertama itu penampang-penampangnya udah kayak kelihatan tuh sinyal-sinyalnya. Jadi kayak fokusnya kita itu udah semakin fokus dikit gitu. Habis itu ke processing selanjutnya, yaitu processing ketiga, yaitu untuk melakukan bandpass. Bandpass ini ada dua, bandpass frekuensi sama bandpass Butterworth. Sebenarnya ini fungsinya sama aja sih bandpass ini, tapi yang kita lakukan bandpass Butterworth aja. Bandpass ini fungsinya itu supaya kita menghilangkan beberapa noise yang nggak kita butuhkan gitu. Lebih sebenarnya kayak gitu. Nah ini ada kalau bandpass frekuensi kan kita butuh lower cut off, plateau, upper gitu kan. Kalau ini enggak, kita langsung ke bandpass Butterworth, kita butuh lower sama upper yang cut off aja gitu. Nah yang lower cut off ini yang mana? Lower cut off ini yang ini, grafik yang mau naik ini, grafik yang mau naik terus. Jadi yang lower cut off-nya di sini nih, kurang lebih ini kan mau naik sini kan, berarti kurang lebih di sini. Kenapa nggak milih ini? Ini kan kayak masih relatif lurus gitu. Yang mau naik itu ini kan. Klik aja ini. Nah, terus yang ini yang upper setelah turun. Nah, setelah turun tuh ke sini. Kita ambil yang di sini aja. Nah, kalau kayak gini. Jadi frekuensi yang setelahnya itu nggak usah dibutuhin gitu, yang kecil-kecil banget itu nggak usah. Terus langsung proses yang ketiga. Udah kurang lebih kayak gini. Untuk hasilnya itu lebih halus di sini kan. Jadi yang kasar-kasar ini dihilangin gitu. Terus ini juga bisa kelihatan udah lumayan kelihatan lah perubahan dari yang ungu-ungu jadi kayak gini. Ke selanjutnya kita melakukan processing keempat. Processing keempat ini adalah background removal. Fungsi dari background removal ini untuk menghapus noise juga, tapi di sepanjang profil ini, sepanjang semuanya. Jadi kita hapus profil-profil yang enggak kita butuhkan. Ini kurang lebih di ini aja, background removal, terus langsung ke processing keempat aja untuk si background removal. Nah, jadi kurang lebih dia kayak gini. Jadi udah semakin dekat lah. Sorry. Tunggu kita balikkan dulu. Nah ini bisa dilihat nanti udah kehapus. Bukan kehapus sih. Yang ketiga tadi. Nah ini kelihatan nih. Ini setelah di background removal kan ini udah kehapus gitu, jadi makin buram lah. Jadi makin fokus lah intinya gitu. Oke, habis itu kita besarin aja. Nah setelah itu kan kita akan melakukan gain function. Gain function ini tujuannya untuk menaikkan frekuensi yang tadi kan kita menghapus noise-nya. Kemungkinan itu setelah kita menghapus noise itu yang dari bandpass ataupun background removal itu frekuensi yang kecil juga ikutannya kehapus sedikit. Terus fungsinya ini untuk menaikkan kembali frekuensi yang kecil itu, baik di bawah banget biar sama kurang lebih ke yang di atasnya. Nah start time-nya ini kita start dari si ini. Sebenarnya ada beberapa literatur itu yang baca kalau misalnya ini tuh ke grafik yang dipilih itu adalah grafik ketika mau naik nih. Ini kan masih kayak relatif turun. Nah yang mau naiknya di mana? Mau naiknya kan di sini nih misalnya. Nah kita gunain ini, kita lihat yang di sini nih. Yang di sini kita gunain itu. Misalnya di sini udah mau naikkan dari bawahnya. Ada itu 33. Ini kita buat aja 33.
Terus linearnya itu ini kita buat dulu 0,1. Ini itu kita sesuaiin sama ini nih. Jadi ini akan berubah tapi kita menaikkan dikit, cuma kurang lebih harus sama kayak originalnya. Kan masih samanya kan di 0 tadi kan, berarti ya ini agak sama, naikin dikit aja sih, biar yang nggak perlu banget itu nggak usah ikut nih sampai kayak 0,00 sekian. Ini langsung dibuat aja processing label kelima, start. Nah ini perbedaannya sebenarnya nggak terlalu signifikan, cuma bisa dilihat ini yang agak buram-buram banget ini udah mulai jelas dikit. Nah kalau misalnya kita makin naikin tadi, ini juga otomatis bakalan naik banget ya, kelihatan banget gitu. Oke, langsung ke processing selanjutnya, yaitu processing ke-6. Untuk processing yang ke-6 ini kita melakukan FK filter. FK filter ini langsung ke generate FK spectrum aja. Oke. Terus ini adalah untuk apa? Ini adalah hasil dari lakukan FK filter tadi. Jadi fokusnya itu ke sini, ke tengah. Biasanya sih ke tengah dia. Ini kan positif sama negatif. Nah, biasanya itu kita membentuk suatu trapesium. Suatu trapesium. Kita ikutin aja. Trapesium kurang lebih kayak gini. Gak usah trapesium banget dia. Yang penting dia berbentuk secara trapesium. Kurang lebih ini ya. Tuh. Gak apa-apa, ini agak lebar dikit, gak apa-apa. Penting ya. Ini langsung kita buat aja processing ke-6. Terus di start. Oke. Close aja ini. Ini adalah satu perbedaan yang ketika kita lakukan FK filter. Sebenarnya fungsinya itu kayak kita melakukan filter apa ya, yang tadi juga kayak berhubungan dengan frekuensinya juga gitu. Nanti bisa dibaca literatur yang ada, karena kita juga sama-sama belajar kan. Ini adalah processing ke-6, selanjutnya processing ke-7. Tapi sebelum kita ke processing ke-7, kita akan melakukan picking dulu. Fungsinya ini supaya ini kan masih dalam amplitude nih skalanya. Fungsinya itu ketika kita melakukan interpretasi pemodelan itu kan ini satuannya itu dalam nanosecond kan, kecepatan gelombangnya dalam nanosecond. Terus ini kita harus buat di apa namanya, nanosecond itu amplitude. Tapi kebetulan ini waktunya juga udah limit ya. Ini kita lanjut part 2 lah ya. Mungkin ini sampai di processing ke-6. Oke. Ini kita lanjut part 2 itu di processing ke-7.